Oke teman, kali ini kita ketemu lagi. Kita mau mencoba, ada request dari teman yang menginginkan bagaimana sih cara menentukan merpati jantan dan betina. Sebenarnya sih simpel aja ya, kalau kita sudah terbiasa penghobi merpati, biasanya untuk melihat yang mana jantan, yang mana betina sangat simpel sebetulnya. Tapi baiklah, kita coba secara sederhana aja cara penjelasannya ya guys. Oke. Kalau merpati sudah birahi, antara jantan sama betina itu lebih gampang secara visual ya guys. Jadi untuk yang jantan kalau cara visual itu terlihat lebih gagah. Jadi jenis burung atau unggas itu kalau jantan biasanya lebih indah, lebih gagah, lebih bagus dibandingkan malah betinanya. Karena dengan keindahan itu dia akan bisa menarik perhatian betinanya. Contohnya kayak unggas, burung-burung kicauan. Merpati pun juga seperti itu guys. Kalau kita lihat ini bisa kita lihat ini adalah dikatakan merpati jantan. Ini kalau kita lihat tuh bodinya itu gagah seperti ini guys. Terus secara perilaku ketika dia birahi, dia akan merayu betinanya dengan cara mengembangkan sayapnya dengan berbunyi nyaring juga. Nah, istilahnya apa itu, bekur gitu loh. Terus kantong suaranya, pemboloknya itu membesar. Itu jelas laki-laki. Betina ada yang bisa bekur tapi suaranya tidak senyaring ya bro. Yap. Tidak senyaring jantan. Nah ini kita lihat nih. Itu secara visual dan secara tampilannya. Jadi sebetulnya sangat simpel sekali. Terus kalau ketika dia birahi, biasanya dia kalau cocok antara betina sama jantan, maka pasti dia akan saling berjumbu dengan cara melolokkannya. Nanti kita bisa melihat. Terus melakukan proses-proses perkawinan, biasanya yang jantan itu biasanya di atas. Itu pasti biasanya. Tapi ada juga betina yang di bawah, yang di atas ya mas ya. Double. Ada juga ya. Iya. Itu betina cukup lenceh atau bagus juga itu buat untuk apa, turunan tuh guys. Jadi saya bisa menerangkan secara teoritis, secara visual memang merpati jantan itu lihat lebih gagah, bulunya lebih meling, posturnya lebih proporsional, lebih gagah. Nah ini kalau ini bekur seperti ini secara tampilannya dia merayu seperti ini, temboloknya membesar nih. Nah, kalau dilihat cara rabaan, biasanya kalau betina itu lebih, kalau digoyang-goyang kepalanya gini. Tapi kalau jantan lebih meronta, ya mas ya, lebih keras. Terus lagi wangkongnya atau di sini kalau betina itu lebih lunak. Kalau ditekan sedikit dengan dibuja dengan jari. Tapi kalau jantan lebih keras. Nah, kalau merpati sudah birahi, simple, sederhana. Yang sulit adalah merpati yang ketika masih piyik atau belum birahi. Itu memang agak susah. Tapi secara ilmu titen, secara kebiasaan, kalau laki-laki biasanya kan
anaknya 2, telurnya 2, dia menetas. Itu anak pertama biasanya laki-laki, yang netas duluan lebih besar, sedangkan yang kedua betina. Tapi Bang, kalau seandainya telurnya cuma 1 gimana cara menentukannya? Nah, itu juga agak sulit juga bro. Kita lihat. Biasanya kalau masih ada merpati yang itu Bang, yang piye kan? Nah, ini teman. Ini termasuk merpati masih piikan. Belum lepas ini. Ya, ini. Ini bulu-bulunya juga masih bulu-bulu piyik. Masih bulu piyik. Ini laki-laki atau perempuan nih Bang? Saya juga artinya masih 70% ini kami menentukan laki-laki atau perempuan, jantan atau betina. Tapi kalau saya lihat tadi seperti kebiasaan pengobris, biasanya satu melihat satu kepalanya digoyang-goyang gini. Nah, ini sedikit agak meronta nih kan. Berarti satu kemungkinan itu jantan. Yang kedua, kalau kita lihat ini, walaupun masih ini kepalanya sedikit jambe. Kalau saya lihat ini lebih besar, lebih proporsional, itu diperkirakan ini adalah jantan. Jadi teman, kalau itu salah satu nanti kalau kita bisa buktikan ya teman. Oke teman, ini yang bisa kami sampaikan tentang perbedaan antara merpati jantan dengan betina. Oke guys, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kalau ada kekurangan atau ketidaktepatan bisa komentar di sini ya guys. Bisa kasih masukan ke saya.